Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat YouTube semuanya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan memperbaiki HP Oppo A31 ya, kasusnya tidak bisa disentuh. Lalu bagaimana proses penyelesaiannya? Tentunya kita pastikan dulu apa sakitnya ya. Apakah dari LCD-nya atau dari IC-nya? Yang jelas kita coba dari yang termudah dahulu ya. Kebetulan kita ada stok LCD-nya, kita coba dulu ganti LCD-nya, walaupun ini LCD-nya masih terlihat tampil dan bersih ya. Karena ada beberapa faktor kerusakan LCD itu, walaupun tidak pecah, tidak retak dan lain sebagainya. Di antaranya satu, kecocokan versi ya. Kadang-kadang ada versi Android dan versi LCD itu tidak bisa sinkron ya, diblok oleh pihak Oppo Center atau Samsung Centernya atau penyedia layanan programnya, yang jelas begitu ya. Itu satu. Yang kedua, retak halus di bagian hardware LCD-nya ya. Meskipun tidak tampak atau kita lihat dengan kasat mata tidak akan kelihatan, namun pada dasarnya saya pernah uji coba, saya menekan di bagian tombol LCD bagian bawahnya, saya tekan halus, tidak begitu keras, dan akhirnya TS-nya ngacak ya. Padahal tadinya baik-baik saja ya. Itu dua faktor yang sudah kita teliti dan kita temukan. Sekarang ini kita coba lakukan pengetesan LCD-nya ya. Kenapa tidak langsung IC-nya? Itu namanya tidak sesuai prosedur ya. Nah, dan ini setelah kita coba ganti LCD-nya ternyata jalan ya. Namun tampilannya masih bagus. Antara kedua kemungkinan itu, salah satunya pasti penyebabnya. Jadi untuk langkah memastikan LCD-nya rusak atau tidak, kita coba dulu di HP yang masih standar programnya ya, untuk LCD lamanya ini. Kebetulan kita tidak memiliki stok servisan atau HP second yang semerek dengan ini, jadi terpaksa kita suruh simpan dulu saja LCD-nya sama yang punya. Oke, sebelum pemasangan sebaiknya rekan-rekan lakukan dulu pembersihan di bagian sending LCD ini ya, tempat duduknya LCD, supaya duduknya nanti bisa presisi ya. Semakin bersih semakin bagus, semakin kecil kemungkinan untuk cepat rusaknya. Itu prinsip saya. Kemudian jangan lupa di bagian tengah-tengah ini, tempat duduknya ini, kita bersihkan juga dari debu-debu atau bekas pecahan-pecahan kaca kalau ada ya, untuk menghindari hal seperti ada tompel LCD begitu ya, putih di tengah-tengah, 1 titik 2 titik, nah itu ada ganjalan di bawahnya biasanya. Nah, kita sapu bersih sampai tidak, kalau perlu kita raba-raba sampai tidak ada debu ataupun kerikil ataupun pecahan kaca yang sering terjadi itu ya. Setelah bersih, lalu kita
kasih lem di bagian pinggir ini jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu sedikit ya. Strategi kita dalam masang LCD ini, tumpuannya saya tumpukan di bagian kaca touchscreen-nya ya. Tujuan saya, analisis saya, kalau kita tumpukan di sana, maka jika terjadi himpitan atau jatuh yang masih batas wajarnya, biasanya tidak akan merusak struktur LCD yang di bawahnya ya. Jadi masih aman, minimal target garansi kita aman gitu ya. Lain halnya kalau sudah pecah, itu urusannya sudah berbeda ya. Kita coba presisikan, lalu kita tes kehidupannya. Biasanya kita melakukannya, saya selalu pasang dulu semua ya sebelum saya press atau saya karate, agar nanti jika terjadi tidak presisi atau miring ke sana miring ke sini, kita masih bisa memposisikannya kembali. Dalam proses penekanan ini kita harus hati-hati, jangan ditumpukan di layar LCD-nya, tapi kita tumpukan di tulangnya ya. Ini agak bergerak sedikit turun ya, kita naikkan sedikit lalu kita press ya. Ngepresnya jangan terlalu kuat, sewajarnya saja, asal dia tidak bergerak naik kembali begitu saja ya. Yang sering terjadi itu rekan-rekan ngepresnya kuat ya, tidak perlu kuat ini, karena kita sudah atur presisinya sesuai dengan dudukannya. Kalau belum pas jangan dipaksa. Oke, kita tunggu beberapa saat ya, minimal 1 jam atau setengah jam cukup. Baru nanti kita akan bersihkan sisa-sisa lemnya yang ada di pinggir-pinggir LCD ya, biar tampak rapi ya. Contohnya seperti ini ya. Kita gesek dengan menggunakan tisu dengan dibasahi sedikit thinner. Lakukan sampai benar-benar halus ya. Dan sebaiknya ini dilakukan setelah kering ya. Oke, sekian informasi tentang cara memasang LCD Oppo A31 dan lain sebagainya. Mungkin banyak hikmah yang bisa rekan-rekan ambil. Jika bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like-nya, dan komennya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah melakukan. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak sampai habis. Salam sukses selalu.